Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang PSAK 110 tentang laporan konsolidasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara mendalam mengenai standar akuntansi yang penting bagi perusahaan. Kami akan menjelaskan apa itu PSAK 110, mengapa laporan konsolidasi itu penting, dan bagaimana cara menyusun laporan tersebut dengan benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Jupani dengan NIM C2310880. Saya Alena Rasani dengan NIM C2310332. Saya Frida Fauzia dengan nomor NIM C2310541. Saya Marisa Valia Putri dengan NIM C2310447. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Apa itu PSAK 110? PSAK 110 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 110 adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang laporan keuangan konsolidasi. Prosedur konsolidasi dilakukan apabila terjadi pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas anak perusahaan yang memiliki kriteria dalam mengidentifikasi anak perusahaan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memastikan bahwa laporan konsolidasi memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja kelompok perusahaan. Ruang lingkup PSAK 110 ini mencakup pengendalian, pengukuran, dan pelaporan entitas anak. Ini mencakup semua entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa itu laporan konsolidasi? Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalam aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Pengendalian atas investor, pengendalian investe ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investe dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investe. Kedua, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi mempengaruhi pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Prosedur konsolidasi ada 3, yaitu 1. Laporan keuangan konsolidasi harus menggabungkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan induk dengan perusahaan anak. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi mengeliminasi dan menghapus seluruh investasi perusahaan induk di setiap perusahaan anak dan menghapus seluruh ekuitas perusahaan anak di laporan konsolidasi perusahaan induk. Dan yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, dan ekuitas yang terkait dengan transaksi antar kelompok usaha induk dan anak, dan mengetahui kerugian jika terdapat penurunan nilai di laporan konsolidasi. Pengecualian terhadap konsolidasi. Yang pertama, jika perusahaan anak berinvestasi dan mengendalikan suatu perusahaan lainnya, maka konsolidasi tetap dilakukan berdasarkan perusahaan induk, bukan berdasarkan perusahaan anak. Yang kedua, perusahaan induk tidak mengonsolidasi perusahaan anaknya. Jika perusahaan tersebut memperoleh pengendalian atas perusahaan lainnya, maka investasi dalam perusahaan anak diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Kepentingan non-pengendali. Yang pertama, disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Yang kedua, transaksi ekuitas merupakan perubahan dalam bagian kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan, tidak menghilangkan kendali induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Pedoman akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasian terdiri dari
pertama, entitas mengatribusikan laba rugi, komponen, dan total penghasilan lain kepada pemilik induk perusahaan dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, saham preferen kumulatif beredar yang dimiliki akan dihitung atas laba rugi, lalu setelah penyesuaian dividen baru ditentukan ada atau tidaknya dividen yang diumumkan. Pentingnya laporan konsolidasi. Yang pertama, mengapa laporan konsolidasi penting? Laporan konsolidasi adalah alat penting bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kesehatan finansial grup perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, manfaat bagi stakeholders. Investor dan kreditor memerlukan informasi yang komprehensif untuk pengambilan keputusan. Dengan laporan konsolidasi, maka mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja dan juga resiko. Lalu yang ketiga, kepatuhan regulasi. Laporan konsolidasi juga penting untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku yang bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan sektor industri. Kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk perlu yang pertama menghentikan pengakuan pada aset dan liabilitas pada jumlah tercatatnya dan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali. Lalu yang kedua, mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dari transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian. Transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak kepada pemilik. Lalu sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajar. Yang ketiga, refleksifikasi ke laba rugi, jumlah dalam penghasilan komprehensif lain dalam entitas anak. 4. Mengakui perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas anak. Kemudian ada proses penyusunan laporan konsolidasi. Mari kita bahas langkah-langkah dalam menyusun laporan konsolidasi secara rinci. Langkah pertama yaitu identifikasi entitas anak. Perlu dikonsolidasikan, ini termasuk semua perusahaan yang dikendalikan oleh induk. Kedua, pengendalian. Perusahaan induk harus memiliki pengendalian atas entitas anak yang berarti mampu mempengaruhi keputusan keuangan dan operasional. Dan ketiga, lakukan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas entitas anak pada tanggal konsolidasi. Ini termasuk penilaian yang adil dari aset dan kewajiban. Yang keempat, penghapusan transaksi intragrup. Hapus semua transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam grup untuk menghindari duplikasi. Ini mencakup penjualan, utang, dan kewajiban antar perusahaan. Yang kelima ada penyajian laporan. Siapkan laporan keuangan konsolidasi yang mencakup neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, dan laporan arus konsolidasi. Pastikan semua informasi disajikan dengan jelas dan transparan. Sebagai ringkasan, PASK 110 adalah standar yang sangat penting dalam akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan dan kinerja grup secara keseluruhan. Proses penyusunannya melibatkan langkah-langkah penting seperti identifikasi entitas anak, pengendalian, pengukuran aset dan kewajiban, serta penghapusan transaksi intragrup. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan konsolidasi yang dihasilkan akurat dan sesuai standar. Kepentingan non-pengendali dan pengendalian juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam laporan konsolidasi. Baik, dalam video ini kita telah membahas PSAK 110 dan pentingnya laporan konsolidasian. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.